Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya terima kasih untuk para subscriber dan penonton setia channel Liter Gula. Pada kesempatan ini saya mau menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan ya bagi orang percaya atau orang Kristen itu nyata ya. Karena selama beberapa minggu ini ada banyak kasus-kasus, ada banyak berita-berita yang kita dengar dan kita lihat ya, seperti penutupan gereja ya, dan penganiayaan dan juga penghinaan iman kekristenan ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata ya, sebab Tuhan sudah berjanji bahwa di dalam Matius pasal 28 Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Maka dalam setiap apapun tantangan, rintangan, ujian ya, seperti penghinaan ya, itu tantangan iman Bapak Ibu teman-teman semua. Namun di dalam Amsal ya, di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 2 mengatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi mari sama-sama kita orang percaya, kita tetap setia ya, tetap kuat iman pengharapan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, walaupun banyak yang menggoncang iman kita, baik itu perekonomian, masalah-masalah seperti ini, penghinaan dan lain sebagainya ya. Sebelumnya kita melihat dulu video yang satu ini. Nah, kita sudah melihat videonya Bapak Ibu ya. Namun sama-sama kita merenungkan bahwa walaupun seperti itu, separah itu masalah ya, kasus penghinaan dan lain sebagainya ya, di dalam Amsal pasal 16 ayat 9 mengatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi setiap orang yang dipanggil Tuhan ya menjadi pengikutnya, itu semua sudah ditentukannya. Namun kita ini yang perlu menyadarinya. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang betul-betul nyata ya. Sebab di sini saya tunjukkan beberapa video di mana ada beberapa orang golongan Muslim yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Inilah mereka.
kitab Yesaya pasal 60. Jadi setiap kita umat Tuhan harus tetap bersyukur, harus tetap eh, bersuka cita apapun yang kita alami, tidak lepas daripada apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita lihat akan banyak bangsa-bangsa yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan oleh kemurahan Tuhan mereka Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa ada banyak orang-orang, ya, golongan muslim yang kita telah melihat bahwa sudah menyerahkan diri, sudah dibaptis, dan menjadi pengikut Kristus yang uh, memberikan hatinya, hidupnya untuk beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, ya, dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jalan hidup orang-orang itu atau jalan hidup manusia sudah ditentukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman pada hari ini ataupun selama ini merasa dihina, dikucilkan, dipojokkan, dan dikata-katain seperti itu, kita tetap sabar aja karena Tuhan sudah berjanji bahwa menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Nah, dalam Yeremia juga dikatakan bahwa Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bagi orang-orang yang baru dibaptis ini, ataupun kita orang-orang percaya yang sampai setia sampai hari ini, kuat dan setia sampai hari ini, kita punya hari depan yang penuh harapan. Nanti kita akan memperoleh kehidupan yang kekal itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi mari kita sebagai orang percaya, kita harus tetap mengingat bahwa kita harus sadar kita sudah menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Maka seperti apa yang Tuhan Yesus rasakan, Tuhan Yesus yang derita selama di dunia ini, kita pun harus kuat dan beriman, ya, tetap setia menjadi pengikutnya. Sebab di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Allah sudah memilih kita, menentukan kita untuk memperoleh karya penebusan di dalam Kristus Yesus, dan supaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Demikian saja Bapak Ibu untuk video ini. Semoga kita tetap kuat walaupun banyak masalah, goncangan iman, baik itu masalah kehidupan, keluarga, dan juga masalah-masalah seperti penghinaan iman kekristenan. Tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita, ya. Seperti di dalam Kisah Para Rasul ayat 2 dan pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia tetap memegang kendali bahkan dalam menghadapi kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan. Dia mampu menggunakan setiap keadaan untuk bekerja demi kebaikan dan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa mari tetap kuatkan, teguhkan iman pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu wajar. Namun
Tuhan Yesus selalu memberikan penghiburan sebenarnya kalau kita menyadari bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi penolong, yang selalu menjadi harapan bagi setiap orang percaya. Ya, mari sama-sama kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang benar di mata kita sebagai manusia. Ya, kita tahu dan kita sudah sadari bahwa apa yang benar di mata Tuhan itu tentu benar juga di mata manusia. Bukan benar di mata manusia, tapi hanya motivasi untuk diri sendiri, bukan untuk benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tetap semangat. Mari jalani hidup kita ini dengan setia, taat, dan takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.